Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalia Farisa Tri Lestari. Saya dari Offering C7. Di sini saya akan menyampaikan bab tentang korupsi yang terdapat dalam bab 8 guna memenuhi tugas pelengkap UTS Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan untuk memahami konsep korupsi, menganalisis perilaku-perilaku korupsi, dan mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang moral yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi dalam paradigma syariah Islam disebut dengan perbuatan khianat yang mencerminkan perilaku munafik dalam perspektif Islam. Orang yang melakukan korupsi disebut khain, termasuk di dalamnya adalah penggelapan dan penyelewengan uang yang diamanatkan kepada seseorang. Jenis korupsi. Yang pertama ada penggelapan, penyuapan, lalu mengambil paksa hak atau harta orang lain, khianat, sarikah atau pencurian, hirabah perampokan, pungutan liar, pencopetan, dan perampasan. Hukum korupsi. Hukum korupsi dalam Islam terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Selain itu juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Selain itu juga beberapa ulama fikih pun juga sepakat jika menggunakan atau meraih harta dari hasil tindak pidana korupsi itu berarti sama saja dengan memakan hasil rampasan, judi, dan curian, di mana itu semua hukumnya adalah haram. Selanjutnya saya akan membahas tentang motif-motif korupsi. Dalam motif korupsi ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang pertama saya akan membahas tentang faktor internal, diantaranya ada sifat tamak atau rakus, di mana tidak puas dengan apa yang telah dicapai, selalu merasa kurang sehingga menyebabkan tindakan pidana korupsi. Selanjutnya ada moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada gaya hidup konsumtif. Dari zaman sekarang pribadi atau perilaku konsumtif yang tidak dibarengi dengan pendapatan yang cukup juga menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi. Lalu ada faktor eksternal, diantaranya faktor ekonomi, contohnya kurangnya gaji bagi pegawai di sebuah perusahaan. Yang kedua, faktor politik, instabilitas politik. Tiga, faktor organisasi seperti kurang adanya sikap keteladanan pimpinan kepada bawahan. Yang keempat, faktor hukum seperti lemahnya hukum dan buruknya perundang-undangan. Bahaya korupsi. Yang pertama, bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu, di mana dapat menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik, sehingga setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri, self-interest, atau bahkan selfishness. Yang kedua ada bahaya korupsi terhadap generasi muda, di mana rusaknya generasi muda, anak tumbuh dengan pribadi yang antisosial. Selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal yang biasa atau bahkan korupsi adalah budayanya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat yang tidak jujur dan sifat yang tidak bertanggung jawab. Bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintahan dan pemimpin tersebut, yang akan mengakibatkan mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Lalu yang keempat ada korupsi terhadap birokrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiensinya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi, di mana jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai perbuatan atau bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi akan tidak pernah terlaksana. Bahaya korupsi terhadap perekonomian.
Bahaya korupsi terhadap perekonomian dapat merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi seperti penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam menunjukkan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan sebagainya, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan pernah tercapai. Selanjutnya saya akan membahas upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, di mana upaya yang dapat kita lakukan agar budaya anti korupsi dapat berkembang dan tumbuh secara luas adalah dengan terus memperkuat iman dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus diberi jalan menuju kebenaran. Adapun cara penunjangnya adalah antara lain yang pertama, memberikan wawasan kepada anak. Contohnya seperti pemberian wawasan untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita dan selalu bersikap jujur maupun bersikap bertanggung jawab. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang bersih dari tindakan korupsi, suap, dan semacamnya. Yang ketiga, memberikan pendidikan tentang bahaya korupsi saat menginjak usia remaja atau usia dewasa. Yang keempat, memberikan sanksi yang tegas apabila ada tindakan korupsi walau sekecil apapun. Kesimpulan yang dapat kita raih dari bab 8 tentang korupsi ini adalah dalam pandangan Islam, korupsi merupakan salah satu perbuatan yang tercela dan hal ini sudah jelas terdapat dalam Al-Quran bahwa Allah melarang tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Maka perlu kita lakukan budaya anti korupsi yang harus kita tanamkan pada anak sejak usia dini. Terima kasih, sekian dari presentasi saya mengenai bab 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakum.